YouTuber pemula, kamu udah bikin YouTube Shorts, tapi views-nya masih di 500 atau mentok di 2000-an aja. Gua ngerti. Mungkin kamu salah cara bikinnya. Tapi guys, jangan takut. Karena kali ini gua mau kasih tips 5 cara naikin views YouTube Shorts sampai dengan 90%. Wah, keren kan? Nah, by the way, cara ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan gua ya, ngepoin video-video Shorts yang muncul di berandanya gua. Gua tuh mikir ya, kenapa sih video yang ini itu bisa dapat puluhan, ratusan ribu views, atau bahkan jutaan views. Padahal kayaknya ya sama aja semuanya. Jadi apa bedanya? Nah, contohnya ya, kayak dua video nih. Perhatikan ya, yang satu guys bisa dapat 30 juta views. 30 juta views guys. Yang satunya lagi cuman 1,6 juta views. Cuman lagi. Ya banyak juga. Tapi kan bedanya bumi dan langit ya. Nah, setelah gua kepoin dan analisa, ternyata ada 5 hal yang bisa bikin views YouTube Shorts kamu melejit lebih cepat. Bahkan sampai 90% lebih seperti video ini. Padahal dengan topik yang kurang lebih sama. Nah, pengen tahu nggak gimana caranya? Oke, kalau pengen tahu, sebelum gue spill caranya, gue mau kasih hadiah dulu nih buat kamu ya. Satu orang yang serius, yang mau belajar YouTube bareng gue di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Nah, ini webnya di sini ya guys ya. Kalau kamu yang buat kepoin tentang webinarnya. Dan cara menangnya gampang banget. Cukup tebak video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Nah, langsung aja tulis tebakan kamu di kolom komen video ini. Nanti yang menang adalah yang komen paling akhir dan yang paling deket angkanya di 7 hari ke depan. Nah, nanti pemenangnya akan kita umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan ya. So, langsung aja sekarang ditebak dan komen sekarang. Karena kenapa? Nggak ada batasan komen. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya. Oke? Semoga kamu beruntung. Sekarang, yuk langsung kita mulai belajar jadi content creator sukses bareng gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, cara naikin views YouTube Shorts sampai dengan 90% yang pertama adalah dengan menggunakan hook. Ya, kalau gua ngomongnya strong hook ya. Nah, strong hook ini ada dua macam ya guys ya. Ada yang visual dan yang verbal. Ya, kalau visual ya yang kelihatannya aja gimana kayak wow, lebay gitu ya kan. Dan kemudian verbal juga ya. Verbal tuh apa yang kamu ngomongin atau apa yang kamu tulisin ataupun juga dengan lagunya ya. Ini pengaruh banget ya guys. Karena kenapa? Apa yang kedengeran dan apa yang dilihat, dibaca itu ya. Itu akan mempengaruhi orang tentang videonya ya. Orang akan decide dalam 3-5 detik pertama, apakah gua akan nonton video ini terus? Apakah gua akan skip? Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini video yang dapat 1,6 juta views. Kalau kamu lihat ya, ini di awalnya, ini by the way, audionya gua matiin ya guys ya, biar nggak kena copyright. Nih gua kasih lihat ya. Gara-gara serial game cumi, Mia jadi bikin ini. Oke? Nah, ini ya. Modelnya kayak gitu. Jadi, dia di awal tuh kasih lihat dalgona candy-nya, kemudian cuplikan dari film ininya apa film game cuminya, game cumi Squid Game. By the way, Squid Game yang baru bakal keluar loh guys ya, jadi nanti kalau mau nonton silahkan. Dibandingkan dengan yang tadi dapat 1,6 juta, yang ini guys dapat 30 juta views. Yes, 30 juta views. Nah, kalau lu bandingin ya guys ya, kalau lu lihat di sini ya, tulisan di awal langsung apa? Warning, gede. Permennya kalau tadi cuma satu, ini permennya ada banyak. Permennya ada banyak guys ya. Permennya ada banyak langsung. Dan kemudian kalau lu denger musiknya musik yang ada di situ ya. Meskipun dia nggak kasih lihat si pemainnya, tapi yang dikasih lihat itu adalah bonekanya itu ya. Sebenarnya bonekanya dengan gamenya ini pada saat dia main ini nggak ada hubungannya. Tapi orang ingat bonekanya nih, kan ini bonekanya Squid Game, oke? Jadi begitu dinyalain, kayak gitu ya. Itu orang langsung ingat, wih Squid Game, oke? Terus visualnya lebih wow gitu ya dibandingkan dengan yang pertama. Bener nggak ya? Nih yang pertama cuma modelnya kayak gini doang guys. Ya, cuman orang pegang gara-gara serial game cumi, Mia jadi bikin ini ya. Jadi kalau secara hook di awal menurut gua memang yang menang yang dapat 30 juta ini ya. Udah terbukti ya. Karena kenapa? Lebih heboh, lebih wow. Nah, menurut lu sendiri gimana? Coba cek sekarang video YouTube Shorts lu. Apakah 3-5 detik pertamanya itu cukup heboh atau cukup lebay? Kalau misalnya nggak lebay, ya kan alon-alon asal kelakon, ya nggak heran maka views-nya sedikit ya. Coba diperbaiki, dibikin lebih lebay dan wow lagi. Oke, cara selanjutnya untuk naikin views YouTube Shorts sampai 90% adalah bikin sesuatu dengan spontan. Ini maksudnya apa ya Pak ya? Maksud gue gini, kamu tahu tadi hook tadi ya kan? Hook tadi 3-5 detik. Nah ini juga sama ya guys ya. Coba bikin hooknya itu lebih spontan ya. Bikin hook yang lebih spontan. Jadi kalau hook yang direncanakan ya kan, itu scripted banget, orang ngerasanya kayak aduh ini terlalu scripted ya. Nah kalau misalnya hooknya itu kayak spontan ya kan, misalnya orang jatuh atau gimana gitu ya, nah itu akan lebih bikin orang ih ngapain nih, terjadi apa gitu ya. Oke, gua kasih lihat contohnya kayak gini nih. Oke guys, hook video ini dapat 13 juta views. By the way, ini dari kreator yang sama ya, Miss Messi ya kan. Kemarin gua ketemu pas di YouTube ya kan, orangnya baik banget guys, cantik, baik, oke ya, silahkan di follow ya. Oke, nah gua kasih lihat nih ya. Ini hooknya dia yang pertama. By the way, audionya gue matiin juga ya, supaya nggak kena copyright.
langsung dijatuhin kayak gitu guys. Terus abis itu dia baru ngomong, gue mau berenang. Terus dia pakai bajunya, lihat ya, editannya juga cepet. Oke, modelnya seperti itu. Nah, yang kedua, ini juga dari Miss Messi, tapi dapatnya cuman 2,4 juta views. Oke, bedanya di mana? Kita lihat di sini ya. Kayak tinggal di surga. Lihat ya. Kurang wow, bener nggak? Dia cuma kasih lihat itu kayak apa ya, kapal pesiar gede gini. Emang ini tetap dapat berapa? 1,4 juta views, tetap gede, oke? Karena dia Miss Messi, oke? Tapi ya kurang heboh dibandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu, nih ya guys ya, ini langsung loncat guys ya, langsung loncat nih, lihat ya. Langsung loncat. Nah, orang langsung penasaran dan cepet banget. Sat kayak gitu. Oke? Dan ini yang saya namakan dengan spontanitas. Nah, jadi gini guys ya. Kalau lo misalnya bikin video, ya kan, lo bingung nih depannya kayak gimana, don't worry, ya kan. Lo mungkin modelnya orangnya kayak alon-alon asal kelakon gitu kan ya. Kayaknya mesti mulai dari awal dulu, terus kemudian baru naik-naik klimaks dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kayak gitu nggak masalah ya kan. Lu rekamnya seperti itu. Nanti pada saat edit, bagian yang klimaksnya ini, yang hebohnya ini, nggak tahu lu ngapain ya, misalnya lu jatuh, atau lu loncat, atau lu nyanyi, atau apa gitu, atau diliatin orang banyak ya kan, itu di-cut, ya kan, dipindahin mungkin sekitar 2 detik aja di depan. Kayak Miss Messi gini, kayak gini doang ya. Ini nggak lebih dari 2 detik kayaknya. Coba kita hitung ya. 1, 2, ya, 2 detik. Betul kan ya? 2-3 detik lah. Oke? Itu udah bisa ditaruh di depan, jadi bikin orang kepo. Jadi orang menantikan adegan itu di dalam videonya. Jadi dia akan nungguin sampai akhir. Paham di sini guys? Nah, dengan begini algoritma akan lebih cinta dengan videomu dan videomu berhasil menarik lebih banyak orang untuk nonton sampai habis. Makanya akan direkomendasikan dan mungkin bisa dapat 90% views lebih banyak. Gimana menurut lo? Halo, kalian yang selalu semangatin gue. Biar kita makin dekat dan bisa sharing lebih banyak dengan kamu, gue pengen ngajak kalian gabung ke YouTube membership Michael Sugiarto. Nah, dengan bergabung jadi member, setiap 2 minggu sekali, kamu akan dapat tambahan konten video eksklusif khusus member. Di mana gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Gue bisa tahu kamu itu member karena kamu juga akan dapat badge khusus di samping namanya kamu ya, yang mudah dikenali setiap kali kamu komen di video. Jadi kalau mau tanya apapun, langsung di komen aja ya. Dan nanti khusus member level 2, kalian bakal jadi temen ngopi gue. Asik kan? Karena cuma member level 2 aja yang nanti bisa chat dan tanya-tanya langsung di saat gue live nanti. Dan gue juga akan jawab pertanyaan kalian di live langsung. Jadi member level 2 bisa konsultasi, tanya-tanya langsung di live gue nanti ya. Oh ya, ini nggak ada paksaan lo ya. Khusus buat kamu yang merasa terbantu dan mau dukung channel ini aja. Dan cara gabungnya gampang banget. Langsung aja klik tombol join dan gabung di sebelah tombol subscribe di bawah ini. Dan nanti tinggal bayar dengan dompet digital yang kalian punya. Gampang kan? Oke, selamat bergabung dan silakan nikmati konten video eksklusif dari YouTube membership Michael Sugiarto. Oke, sekarang kita lanjut yuk. Oke, cara naikin views YouTube Short sampai 90% selanjutnya. Nah, ini saya nggak bisa nampilin apa-apa guys ya. Gue ngomong aja sama lo. Kenapa? Karena gue takut copyright. Yaitu adalah musik. Musik itu penting guys ya. Apalagi kalau YouTube Shorts. Musik itu apa yang kedengeran. Dan karena sangat pendek ya kan. Musik ini harus sesuatu yang memang familiar ya kan. Yang lagi seru gitu ya. Contoh kayak yang lagi rame sekarang apa tuh? Apeti. Kayak gitu rame guys ya. Oke. Lo bikin video kayak gitu. Itu orang akan langsung recognize gitu ya. Orang lagi seneng denger itu. Dia akan ulang terus. Dan makanya video-video yang ketika lagu viral atau suara yang viral itu akan mempengaruhi sekali dengan jumlah views-nya. Jadi saran gue untuk milih lagu ya kan, cobalah lu lihat konten-konten orang lain yang lagi happening ya kan, nggak cuma di YouTube ya guys ya, tapi juga di TikTok biasanya ataupun juga di Reels ya kan. Nah nanti lu bisa ada gambaran kira-kira tuh sekarang yang lagi happening apa. Ini dari contoh lagu aja. Ada juga yang contoh model kayak gini ya kan. Kalau di TikTok, gue nggak tahu di YouTube ada apa nggak ya. Yang itu loh, yang Elzio, coba ngomong sama mama, misalnya something kayak gitu ya. Itu kan lagi happening banget di TikTok, itu gede banget ya. Jadi orang cuma pakai depannya doang gitu ya. Dan ini bukan musik ya, tapi suara ya. Bisa dipakai suara originalnya kayak gitu, karena orang inget. Karena itu lagi viral banget, paham ya? Nah, kenapa itu bisa rame? By the way, buat teman-teman yang nggak tahu, Elzio itu bayi, terus mamanya kalau dilihat itu kayak anak belasan tahun guys. I mean serius nih, mungkin kayak 15 tahun umurnya. Kok udah punya anak? Makanya viral banget guys ya, itu viral banget, oke? Nah, buat lo yang pengen coba juga, coba komen ya. Gas pak ya, jadi gue bisa tahu lu udah dengerin sampai nomor 3 ini. Oke, kita lanjut sekarang. Oke, cara selanjutnya yang bisa naikin views video YouTube Shortsmu sampai dengan 90% adalah coba ajak orang untuk interaksi dengan video kamu. Nah, kamu bisa kasih pertanyaan ya, contohnya misalnya, jangan lupa di like sekarang ya, oke? Atau misalnya like jika suka, share jika bermanfaat. Kalau gue selalu kayak gitu ya, di bagian akhir. Atau di tengah-tengah, ya kan? Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like dulu ya. Contoh kayak gitu. Jadi mancing orang untuk melakukan sebuah engagement. Pak,
Emang like banyak itu bisa ngaruh, Pak? Bisa ngaruh ya kan. Kalau yang like ada 2.000, ada 1 juta orang yang ngaruh. Ya, bisa rame, guys ya. Oke? Jadi ada like, ada komen, ada share, terserah ya kan. Makanya gue selalu bilang sama kalian ya kan, guys, coba tolong di komen kalau misalnya kamu ngerasa video ini berguna buat kamu, ya kan? Coba di komen sekarang, guys. Nah, ya. Jadi ngajak orang untuk interaksi, ya. Dan paling gampang, ngajak orang komen itu atau ngajak orang interaksi itu, kasih dia pilihan. Jadi jangan cuman kayak, oke, guys, komen apa yang kamu terinspirasi apa? Panjang orang, kadang-kadang orang nggak nulis, ya kan? Nah, kalau kamu bilang, kamu kasih pilihan. Misalnya pilih A atau pilih B. Misalnya contoh gini, makanan manis atau pedas? Nah, coba tulis, yang mana yang kamu paling suka? Manis atau pedas? Coba komen. Gampang kan ya? Jadi orang tulis, oke, manis Pak, pedes Pak. Nah, kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang cukup simple, bikin orang mau engage. Paham ya? Oke, next. Cara naikin views YouTube Shorts sampai 90% selanjutnya, menurut gue ini kepake banget. Beneran kepake, ya kan? Tapi ini syaratnya adalah dari Shorts ke Shorts. Gimana caranya? Ini namanya cross promotion. Cross promotion ya. Jadi kalau kamu perhatikan nih, kayak video ini guys ya. Nah, di sini guys ya, yang si Sebastian Teddy, dia di bawah itu bisa ada link ya. Contoh ini, aku eksperimen 24 jam cuman ya kan. Dan orang bisa klik link tersebut. Pada saat orang klik link tersebut, dia akan lari ke video shorts berikutnya. Jadi ada tendensi gini ya guys ya, supaya orang nggak lari, ya kan? Kan kalau shorts kan orang swipe pindah ke video lain ya, atau kreator lain. Nah, gimana caranya kita untuk membuat orang ini lihat video-video kita terus? Karena ini akan memberikan signal ke algoritma. Kalau kamu ngeliatin videonya si A, kemudian abis nonton si A nih, ya, kamu nonton video si A lagi, nonton video si A lagi, nonton video si A lagi, wah artinya ini kamu ngefans banget sama dia, kamu suka banget dengan video-videonya dia. Oke, bisa paham ya? Artinya memberikan indikasi bahwa lu tuh kayak fans beratnya daripada kreator A tersebut. Bisa paham? Ya. Nah, ini kamu bisa lakukan dengan video YouTube Shorts. Nah, ini cuma di YouTube Shorts doang ya guys ya, bukan di YouTube Long. Oke? Oke guys, sekarang gua akan kasih tahu caranya gimana untuk taruh link tautan ini. Ya, pertama, ya kan? Seperti biasa, lu bikin aja video shorts ya kan, siapin dulu video yang mau diupload apa. Nah, kemudian kamu bisa tambahin lagu, tulisan ya selama di YouTube-nya ya kan, ketika kamu upload bisa tambahin lagu juga ya kan. Nah, di tulisan kamu tambahin audio apa yang suka. Dan saran gua, mendingan lagu itu ya kan ditaruhnya dari YouTube studionya, dari YouTube Shorts-nya. Jangan kamu bikin sendiri lagu dari mana, kemudian kamu upload. Karena ada kemungkinan itu mungkin kena copyright. Kalau kena copyright ya audionya hilang semua. Sayang ya. Jadi mendingan kamu ngambil audio yang memang dari YouTube-nya. Karena itu sudah sudah lolos seleksi lah dari YouTube gitu. Nah, kalau udah selesai semua ya kan, kamu udah pilih semua, kamu klik upload. Udah klik upload, nah nanti kamu disuruh isi caption. Ya, isi aja caption ya kan, sesuai yang kamu mau. Nggak usah banyak-banyak ya guys ya. Tulis aja sesuatu yang bikin orang kepo. Dan kemudian yang menarik ini ya, kalau kamu scroll terus sampai bawah, nanti akan ketemu ini guys ya, tulisan ini, video terkait. Nah, video terkait ini kamu bisa taruh, kamu klik ya kan, kamu bisa taruh video apa aja. Videonya bahkan yang menarik bukan hanya video di channel kamu sendiri, kamu bisa taruh videonya orang lain dari channel orang lain. Tapi ngapain juga ya kan, ini kan tujuannya kan supaya orang nonton videomu terus-menerus ya. Nah, kamu bisa taruh link video ke YouTube Long, tapi bisa juga ke YouTube Short. Nah, saran gua kalau bikin YouTube Short, mendingan ke YouTube Short lagi. Kenapa? Jadi nggak pindah suasana gitu ya. Karena kan kalau dari YouTube Short, klik ke Long, orang pindah suasana. Memang sih ada beberapa orang argumentasi sama gue ya kan, bilang, Pak, enakan ditaruh ke Long. Jadi supaya Longnya lebih rame. Kan lumayan kalau misalnya video Shorts-nya dari let's just say 100.000 views, misalnya ada 5% aja Pak, orang ngeklik ke Long ya kan, artinya yang Long itu bisa dapat views tambahan. Bener sih, ya kan? Tapi yang satu dilupakan adalah behavior-nya orang. Orang yang nonton shorts males nonton video yang panjang. Itu satu. Meskipun dia klik nonton, berani jamin dia nggak bakal nonton panjang. Itu menurut gua. Ya, menurut gue mungkin aja salah ya guys ya. Tapi kalau dia nonton shorts, dia klik lagi shorts, kemungkinan dia nonton sampai habis, shorts selanjutnya lebih gede. Dan juga lu nggak pindah-pindah format. Kalau satu kan formatnya vertikal, ya kan? Kalau misalnya long, mesti pindah yang horizontal. Agak ribet gitu ya. Jadi views-nya tuh beda. Nah, percaya sama gue, kebanyakan orang itu lebih seneng kalau nonton shorts lagi dibandingkan dari shorts ke long ya. Again, ini pendapat gue pribadi. Kalau salah ya mohon dimaklumi, oke? Tapi kalau kamu punya ide lain ya kan, atau misalnya mau ada alasan lain, coba komen, gue pengen tahu juga ya alasan lo apa. Mungkin aja gue salah, oke? Alright, nah jadi itu adalah 5 cara untuk naikin views YouTube Shorts sampai 90% buat kalian YouTuber pemula.